Suatu malam, segerombolan pencuri melancarkan aksinya. Mereka lagi mindahin alat elektronik dari gudang ke dalam mobil. Tapi tiba-tiba terdengar sirine mobil polisi. Dan anehnya, meski nggak berhasil menghindar dari polisi, mereka nggak ditangkap tuh. Kenapa? Mereka memasukkan lagi box alat elektronik itu ke dalam gudang biar mirip kayak kurir pengantar barang saat larut malam. Kamu perlu metik apel di kebunmu untuk dikasihkan ke temanmu. Tapi rumahnya ada di seberang sungai. Untuk menemui temanmu, kamu perlu melewati jembatan. Tapi jembatan itu cuma bisa menahan bobotmu plus 1 apel. Kalau kamu ngeyel bawa 2 apel sekaligus, jembatannya akan langsung ambruk ke dalam air yang dipenuhi dengan ikan piranha. Kamu perlu ngapain ya agar bisa ngasih 2 apel ke temenmu kalau kamu cuma bisa melewati jembatan itu 1 kali? Lewati jembatan itu sambil juggling apel di kedua tanganmu. Kapan 1893 dan 2548 kurang dari 498? Kalau keduanya berupa tahun sebelum Masehi. Susan bekerja di toko baju yang menjual produk desainer mahal. Suatu hari, dia tahu celana panjang di situ telah dicuri. Amati baik-baik ya semua pengunjungnya. Kira-kira malingnya yang mana? Cowok yang di sebelah kanan. Kalau kamu perhatiin kakinya, akan terlihat celananya menyembul dari bawah celana jeansnya. Setelah berhasil menyandra Eric, seorang peneliti nyentrik menantangnya dengan bilang, "Kamu akan kulepaskan kalau bisa melompat dari tangga setinggi 9 meter ini tanpa lecet-lecet." Setelah mikir sejenak, Eric langsung nyoba lompat. Kok dia nggak lecet-lecet? Dia cuma lompat dari anak tangga yang paling bawah. Detektif Muhtar Budiman hilang saat sedang menangani kasus rumit. Temannya Detektif Wisnu tahu kalau salah satu rekan kerjanya telah menjadi dalang di balik semua peristiwa ini. Saat Pak Wisnu mendatangi rumah Pak Muhtar, sang istri memberinya catatan. "Saya diminta suami saya buat nyerahin ini ke Anda kalau beliau kenapa-napa." Di dalamnya tertulis 4 angka. 2, 4, 8, 6. Si detektif langsung menginterogasi rekan-rekannya. "Aku lagi nengokin orang tua aku kok," sergah Dede. Joshua bilang, "Belakangan ini aku malah belum ketemu Muhtar lagi." Dan Nora menjawab, "Saya cuma magang, Pak. Ini juga lagi ngerjain tugas dari detektif Muhtar." Setelah menghitung-hitung selama beberapa saat, Detektif Wisnu bisa tahu tersangkanya. Siapa lagi kalau bukan Dede? 2, 4, 8, dan 6, semua huruf pertamanya ngebentuk kata Dede. Saat malam-malam baru sampai di rumah, Asti dikagetkan dengan pecahan kaca jendela yang berserakan di ruang tengah. Aduh, suaminya pasti sudah mainan bola di dalam rumah lagi tuh. Tapi sang suami malah beralasan, "Aku kan lagi nonton bola." Tiba-tiba ada bunyi kaca pecah kena bola dari luar dong. Lalu dia memperlihatkan bola yang dimaksud. Saat mendekati jendela, Asti langsung tahu kalau suaminya berbohong. Memangnya dia tahu dari mana? Kacanya berserakan di luar rumah. Kalau memang bolanya ditendang dari luar jendela, pecahan kacanya pasti ada di dalam ruangan kan?
3 kura-kura sedang berjalan santai di taman. Salah satunya bilang, 2 kura-kura mengikutiku. Lalu temannya menyahut, 1 kura-kura berjalan di depanku dan satunya lagi di belakangku. Teman satunya lagi bilang, 2 kura-kura berjalan di depanku dan satunya lagi di belakangku. Kok bisa gitu? Ketiga kura-kura itu berjalan membentuk lingkaran. Sofyan punya ruang penyimpanan di dalam rumahnya. Ruangan ini dikunci dengan gembok khusus tanpa perlu anak kunci. Tapi saat membukanya, dia perlu pakai anak kunci. Kunci ini nggak punya duplikat dan cuma dia yang memegangnya. Dia selalu mengunci pintu ruangan itu rapat-rapat, tapi suatu hari di situ terdapat bros emas. Bros itu telah dicuri dari museum terdekat 1 hari sebelumnya. Polisi menetapkannya sebagai tersangka karena cuma dia yang punya kunci ruangan itu. Padahal bukan dia pelakunya loh. Tapi gimana ceritanya ada bros di situ? Saat Sofyan ada di dalam ruangan, si pencuri bros mengganti gemboknya. Sofyan nggak perlu anak kunci untuk mengunci pintunya, jadi dia nggak tahu kalau gemboknya sudah diganti. Kemudian, si pencuri membuka gembok itu dengan kuncinya sendiri, lalu menaruh bros curiannya di situ. Lihat deh kedua detektif ini, mana nih yang menurutmu lebih cerdas? Yang di sebelah kiri, dia bisa menjaga keseimbangan dengan berdiri di tengah papan kayu. Kalau detektif yang satunya sih akan gampang jatuh. Suatu hari, seorang pemilik studio tari melihat instruktur Dani pingsan di lantai. Kepalanya dipukul seseorang. Setelah menginterogasi para pegawai dan pengunjung studio, polisi mendapatkan 3 tersangka. Karin, seorang member tetap, mengatakan, udah berhari-hari saya nggak datang ke studio, Pak, karena lagi liburan ke pantai. Erwin, instruktur lain, menjelaskan kalau saat itu temannya minta tolong. Makanya dia langsung pergi dari studio sebelum Dani sampai. Laila, pacar Dani, menginformasikan kalau pasangan itu bertengkar hebat di pagi harinya. Tapi kemudian dia nggak lihat Dani lagi. Polisi langsung tahu siapa pelakunya. Dia adalah Karin, katanya baru dari pantai, tapi kok kulitnya nggak terbakar? Hotel A berlantai 4, makin tinggi lantainya, makin banyak juga penghuninya. Lantai mana yang paling banyak dilewati lift? Lantai pertama, penghuni semua lantai menuju ke lantai tersebut kan? Istri seorang miliarder menelepon polisi di hari Minggu jam 8 pagi. Katanya dia baru saja melihat suaminya tidak sadar di ruang kerjanya dan di dekat tubuhnya tergeletak pemukul bisbol. Polisi kemudian menginterogasi semua penghuni rumah. Istrinya bilang dia nggak ada di rumah karena sedang membelikan suaminya hadiah ulang tahun pernikahan mereka yang ke-10. Si sopir bilang dia pergi ke rumah orang tuanya sejak malam sebelumnya untuk bantu-bantu. Kemudian, sang koki memberi keterangan kalau dia sibuk menyiapkan sarapan sejak jam 6 pagi dan selalu ada di dapur. Siapa yang berbohong? Si istri, hari Minggu nggak mungkin ada toko sudah buka sepagi itu. Kamu punya 9 koin, salah satunya palsu dan bobotnya paling ringan. Kamu boleh nimbang koin ini 2 kali kok. Gimana caramu nemu koin yang asli? Terlebih dulu, timbang 3 koin ini dan 3 yang ini. Kalau salah satu tumpukannya lebih ringan, koin palsunya berarti ada di situ. Kalau berat keduanya sama, koin palsu berada di tumpukan ketiga. Saat menimbang lagi, ambil 2 koin dari tumpukan yang paling ringan. Nah, yang teringan berarti koin palsu. Kalau beratnya sama, koin palsunya berarti yang ketiga.
Kevin terbangun di atas tempat tidur rumah sakit. Dia nggak inget apa-apa selain namanya. Saat masuk ke kamarnya, dokter memberitahu Kevin kalau 3 cewek muda mau membesuknya. Setelah ketiganya masuk, semuanya ngaku-ngaku jadi kakak Kevin. Cuma ada satu cewek yang bisa dipercaya. Yang mana? Cewek yang di tengah ini, dia punya tanda lahir di lengannya, Kevin pun sama. Dinda sudah janji ke temannya Ari untuk nulis esai tugas makul di hari Jumat. Tapi dia punya syarat. Bakal kubantu kok, tapi kamu harus jawab ini dulu ya. Tambahkan 86 dengan 12 tanpa mengubah angkanya. Itu sih gampang. Caranya? Ari perlu nulis angka 86 pada selai kertas, lalu membaliknya agar didapat angka 98. Kamu sedang mager di rumah saat teman-temanmu tiba-tiba mampir. Di kulkas kamu cuma punya sebotol soda, jus jeruk, dan air mineral. Mana yang akan kamu buka duluan? Pintu kulkasnya dong. 5 kucing perlu waktu 5 menit untuk nangkep 5 tikus. Jadi satu kucing perlu waktu berapa lama ya buat nangkep 1 tikus? Sama aja, 5 menit. Arinda sedang melintasi taman sunyi, lalu tiba-tiba kepalanya dipukul seseorang. Setelah dia sadar, tas, ponsel, uang, dan surat berharganya sudah raib. Di dekatnya cuma ada seorang nenek-nenek. Arinda segera menghampirinya, menjelaskan kronologinya, dan minta tolong supaya dia menelepon polisi. Wanita itu langsung menenangkan Arinda dan mulai mencet angka 911 di ponselnya. Beberapa saat kemudian dia bilang, polisi akan segera sampai kok. Tapi Arinda malah langsung kabur dari wanita tua itu. Loh, memangnya kenapa? Di ponselnya nggak ada sinyal sama sekali. Gimana dia bisa menghubungi polisi? Toples kaca ini mepet banget ke tepi meja. Setengah jam lagi toplesnya pasti jatuh ke lantai. Kok bisa gitu? Memangnya toples itu isi apaan? Di dalamnya berisi es, tapi berat esnya tersebar merata sehingga toplesnya bisa seimbang. Setelah esnya mencair, toples ini akan jatuh.